Oke, podcast tepi jalan. Jeng 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 jeng. Aduh. Hampir udah lebih dari sebulan malah. Sekarang tanggal berapa? 18 April 2020. Coy, 1 bulan lebih coy. Gak ada hiburan, gak ada tontonan, kecuali fucking shit berita COVID-19. Konspirasi. Aduh. Gak ada bola, gak ada acara event. Oh my god. Aduh. 30 hari hampir lebih gak ada bola. Kalau main bola, apa sih orang-orang yang di luaran sana yang gak suka bola, misalnya, ngapain sih nonton bola? Kan bola 1 direbutin orang 22. Mending beli bola sendiri-sendiri. Aduh, bukan itu coy. 30 hari lebih gak bisa nonton MU, gak bisa nonton liga terbaik di dunia, Liga 1. Aduh. Pertandingan terakhir yang aku tonton MU waktu itu tandang ke klub mana ya? Austria, entah mana, lupa gitu lah. Pokoknya ngebantai 5-0 sekitaran itu. Itu pertandingan sepak bola terakhir yang aku tonton 1 bulan lebih yang lalu. Ngomong-ngomong tentang MU, nggak tahu sih MU akhir-akhir ini, musim-musim sebelumnya ya, dibilang bapuk, ya bapuk, dibilang mendingan, tapi nggak ada progres. Berapa musim terakhir? Kalau ngelihat dari musim ini setelah Bruno datang, aku sampai terheran-heran sih. Kok bisa 1 orang pemain attacking midfielder atau AMF yang mana itu si Bruno Fernandes bisa ngerubah suasana satu tim, satu ruang ganti, ritme permainan. Giliran lagi mantap, ada corona. Aduh. Mau nonton Liga Indonesia sama juga, di pause. Giliran udah sesuai jadwal kan, Liga 1 kick off 29 Februari. Aduh, lupa sih. Sekitar itulah, akhir Februari. Pokoknya akhir. Sebelumnya kan beredar isu bahwa Liga 1 itu mau diundurin. Ya emang gitu sih, udah jadi budaya turun-temurun. Udah dari zaman Jepot, zaman Liga Jarum, zaman Liga Kansas. Ya gak tahu sih Liga Kansas, belum ngalamin. Udah lahir cuma belum ngalamin, masih kecil coy. Giliran udah sesuai jadwal, dihantam oleh corona. Padahal nih, dilihat dari tahun ke tahun, attendance atau jumlah penonton Liga 1 dari
awal bergulir Liga 1 itu kan 2017, 18, 19 tuh naik terus. Mantap. Kayaknya di 2020 ini mau ya banyak yang berubah lah. Contoh katakanlah lapangan. Udah banyak klub-klub bola di Indo yang bentar ya, musit. Udah disit. Udah. Kalau bunyi tuk-tik itu bunyi lampu hazard, soalnya lagi di mobil. Mati tenang. Sabar ya. Sabar. Terus banyak yang berbenah lah di 2020 di musim ini, khususnya tim-tim Liga 1 yang mana lapangan udah mulai di benerin. Contoh terakhir kan Persela Lamongan itu dia ngontrak Lestari Indo. Gak tau sih, kalau di Indonesia kan masih jarang gitu ya klub ngelola stadion sendiri. Soalnya stadion juga kan milik Pemda, punya pemerintah. Jadi yang ngelola stadion juga pemerintah. Kalau contoh kayak Bali United gitu, kalau nggak salah, kalau saya pernah baca itu Bali ngontrak Stadion Wayan Dipta per 5 tahun, makanya mereka tuh bisa nulisin Bali United di tribun gitu. Kalau stadion-stadion yang lain kan nulisin nama stadionnya gitu. Contoh kayak di mana Bandung di Soreang Sijalak, tulisan Sijalak Harupat gitu, bukan nama klub. Karena semua stadion di Indonesia tuh punya Pemda. Italia juga gitu sih, banyak stadion yang barengan juga. Contoh kayak Lazio Roma, Napoli, ya itulah, Milan sama Inter. Soalnya nggak tahu kenapa sih di Indonesia lapangan yang penting ada rumput buat main, selesai gitu. Padahal kan kalau dilihat dari sisi permainan, kondisi lapangan tuh sangat menentukan strategi dari pelatih itu loh. Contoh katakanlah seperti Pep Guardiola dengan Manchester City-nya, dengan tiki-takanya, ya udah, dengan tim terbaiknya kala itu 2009-2010 Barcelona. Coba suruh main di Liga Indo, wah, buhan coy, jelas pada cedera, kepagul suket sih, jelas pada angel. Orang bakal melaku umpan balik gebredeg, bolanya mantul. Tapi ya, alhamdulillah akhir-akhir ini udah banyak yang berbenah untuk masalah rumput. Kalau bisa sih merata gitu ya. Terus juga bener-bener peraturan dari PSSI kan udah disebutin juga tuh, pasal berapa lupa juga, bahwa gak boleh lapangan itu tinggi rumput tuh harus rata. Kalau zaman dulu kan biar kelihatan belang, hijau tua, hijau muda, diakalinya pakai itu, motong tinggi rendah. Padahal enggak, itu mah pakai alat mower yang gini, contohnya kayak sajadah kan biasanya itu ya, kalau ditekan ke arah depan terang, terus ditekan dari depan ke belakang gelap, kayak gitu. Tingginya sama, cuma waktu motong tuh ada penekanannya lah, intinya gitu. Itu secara garis besar aja sih, bukan ahli rumput juga. Tapi sekarang akhir-akhir ini banyak kok, kayak Maguwo Harjo itu udah
wah keren banget coy, stadion gak ada lintasan lari, deket. Tapi ya kalau itu mau diterapin di Indo sih bisa, mungkin ya harus edukasi dari akar paling bawah. Jadi para supporter, para penonton, khususnya supporter lah, mereka bisa dibilang mengaku dirinya mania, mengaku dirinya ultras, mengaku dirinya hooligan, mengaku dirinya kasual, tapi arti dasar dari mania, ultras dan lain-lain itu mereka ya banyak yang belum paham. Jadi cuma kayak katakanlah tim andalan mereka itu misalnya lagi digadang-gadang, diekspektasikan tinggi, merosot lah, katakanlah merosot 2-3 match tanpa kemenangan, 2-3-4 match kalah gitu, langsung kan budaya kita itu apa? Turun lapangan, melempar-lempar pemain, bahkan pelatih bisa sampai ditimpuk coy, gila bayangin. Pernah ngeliat nggak ultras Dortmund, ultras Milan, Inter Italia lah, terus Olympiakos, Fenerbahce, itu sih masih mirip-mirip lah sama Indo, Besiktas. Olympiakos juga keras sih, Yunani. Ya sampai nimpuk-nimpuk pelatih untuk sepak bola modern sekarang. Jarang coy. Sebabuk-babuknya MU, sebabuk-babuknya Milan, supporternya kayaknya gak ada yang ngerugiin klubnya sendiri deh. Gak tau sih, itu mungkin emang sumber daya manusianya dari kita yang masih kurang, atau pengetahuan tentang dasar dari apa yang mereka anggap sebagai ultras, mania, kasual, hooligan kurang. Soalnya banyak yang apa ya, cuma ngikutin arus gitu loh. Dia ngeliat temen, wah dia ultras nih, dia mania nih, dia hooligan, keren ya, ikutlah. Cuma sebatas casing, dia nggak tahu arti dalam sebuah ultras itu sendiri, hooligan sendiri apa gitu. Nanti bisalah di episode selanjutnya menjelaskan sejarah dari ultras apa, sejarah hooligan, kasual, bagaimana mereka supporter itu bisa mempengaruhi sebuah negara juga bisa. Episode besok. Contoh katakanlah kayak waktu Indonesia kalah 2-3 di kandang sama Malaysia. Gila coy, itu luar biasa. Udah kayak lempar jumroh coy, 90 menit. Supporter Malaysia nggak henti-hentinya dilempar-lemparin, diteriak-teriakin. Kalau untuk masalah teriak-teriaknya ya oke lah, dilempar-lemparin ya 50-50 lah, soalnya Malaysia. Tapi ngelempar-ngelemparinnya tuh ada yang sampai ngelempar kursi, astaga. Jadi banyak supporter yang menuntut fasilitas tapi nggak dibarengi sama sumber daya manusianya gitu loh. Susah jadinya kalau gitu. Banyak yang minta stadion full single seat, banyak yang minta stadion tanpa lintasan lari. Tapi kalau budayanya masih kayak gitu, apa boleh buat? Yang ada malah tim sendiri rugi, supporter di ban, bukan di ban ya disanksi gitulah, nggak boleh masuk stadion selama semusim. Kan klub sendiri juga yang dirugikan gitu loh. Kalau masalah flare gitu, saya pribadi sih sepak bola bisa lebih indah sih kalau flare itu emang dilegalkan. Gimana suasana ketika katakanlah derby satu kota kan, jangan langsung ke flare deh, kita masuk di itu dulu,
supporter away. Di sini saya sebagai penikmat, sebagai penonton bola, merasa akan lebih indah ketika dua tim dengan rivalitas panas. Contoh katakanlah Persija, Arema, Persebaya, PSIS siapa ya? Oh, PSS, PSIM Persis Solo gitu. Satu tribun ketika match. Kalau di sini kan udah berapa tahun terakhir tuh. Kalau match yang rivalitas tinggi, supporter away nggak boleh datang. Padahal bumbu dari sepak bola yang paling ibarat micinnya sepak bola itu adalah supporter sih. Stadion hidup karena supporter, permainan hidup karena supporter, klub hidup karena supporter, terus marketing hidup karena supporter juga bisa. Ketika tim away dengan rivalitas panas bisa datang, bisa satu stadion berbagi dengan catatan pihak keamanan, namanya kan pihak keamanan, yang mana di situ ada polisi, ada tentara, pihak keamanan. Dari pihak keamanan, TNI, polisi, steward harus bisa menjamin 100% keamanan dari supporter away. Itu udah harga mati. Harus bisa menjamin keamanan. Namanya juga kan petugas keamanan. Poin yang kedua, gengsi. Di Indonesia itu masih banyak supporter saling ejek. Contoh, lu dasar supporter kawalan lu, tai. Tambahin tainya ya biar lebih emosional gitu. Supporter kawalan lu, kawalan. Men, mulai kesel nih. Mengutip dari kata-kata Bambang Pamungkas. Sebentar, diolah dulu ya. Sepak bola tak sebanding dengan satu nyawa. Apabila, lupa lah kata-katanya. Intinya gitulah, sepak bola itu tidak sebanding harganya dengan satu nyawa. Bentar ya, jantung buang situ. Terus sampai mana? Bambang ya. Sepak bola nggak sebanding harganya dengan satu nyawa. Coba kalau kata-kata itu bisa masuk sampai akar bawah, sampai akar rumput bawah supporter di Indonesia. Gengsi dalam tanda kutip supporter kawalan bisa diredam. Edukasi untuk para supporter bisa ditambahkan. Mungkin suatu saat kita bisa melihat tim-tim rivalitas besar bisa dalam satu tribun gitu. Indah banget coy, gila, atmosfernya merinding. Mungkin karena kan belum berapa tahun terakhir gak terjadi. Supporter away pol mentok paling nyamar, giliran nyamar ketahuan, habislah sampai nyawanya. Susah kalau bahas tentang sepak bola Indo kan emang terlalu apa ya, bisa dibilang tipis lah pemahamannya. Padahal kalau satu tribun kan saling balas chat, walaupun
ngatain tim lawan 90 menit full teror nggak apa-apa sih. Terus oh ya, ada yang salah juga sih, stop nyanyian rasis, rasis diambil dari ras, suku, terus budaya. Jadi kalau ada yang nyanyi, hey, tim ini jancok gitu, ya nggak apa-apa, itu bukan rasis coy. Rasis tuh ketika udah nyenggol tentang ras, udah nyenggol kebudayaan, itu bisa dibilang rasis. Itunya juga salah sih dari PSSI-nya. Nyalain PSSI lagi, udah salahnya banyak, ditambah-tambahin maning, salah tambah sulit banget. Nyanyian rasis di Indonesia itu sebenarnya yang mereka bilang rasis itu bukan rasis. Contoh lah ya, ketika misalnya ada tim dari Madura, jangan Madura lah, ya gampang aja, dari Indonesia Timur lah, katakanlah Papua, mereka udah nyanyi dan menyenggol warna kulit, menyenggol kebudayaan, itu baru bisa dibilang rasis. Itu emang udah gak ada ampun kalau rasis. Balotelli aja sampai marah sebegitu besar coy. Mario Balotelli di Eropa rasis, pemain sampai depresi, nangis di lapangan, gak mau main. Emang udah gak ada tempat sih kalau buat orang-orang rasis. Tapi kalau buat nyanyian saling menjatuhkan tim lawan 90 menit, no problem, aman-aman aja sih. Tapi ya ini Indonesia sih, susah, yang mana banyak stigma baperan yang ditempelkan kepada supporter lawan, itu contoh. Semoga sih dengan berkembangnya informasi yang tambah cepat ini kan di akhir-akhir tahun ini, terus teknologi lah, khususnya para sebenarnya tuh influencer, akun-akun bola, itu juga bisa jadi media sih, sebagai saluran lah buat mengedukasi para supporter. Terus juga dari sisi supporternya juga minimal ada pendataan gitulah dari setiap wilayah. Mereka dalam satu nama, tetapi dalam satu nama itu terdapat ratusan korwil, dan ratusan korwil itu tuh masih dalam satu lingkaran, satu lingkup dari nama supporter tersebut. Jadi untuk pendataan mudah, untuk sharing forum juga gampang. Sharing forum itu juga penting untuk nggak sekedar membahas tentang koreo, nggak sekedar membahas tentang kreativitas. Sharing forum itu juga bisa menjadi media untuk mengedukasi mengedukasi ideologinya. Ideologi ini dalam tanda kutip ya, ideologi mereka sebagai apa gitu, mengedukasi kemana arah tujuan klub ini, mengedukasi menekan manajemen untuk bertindak atau berlaku secara profesional sebagai pemilik klub, menekan manajemen gitu, katakanlah
biar tim ini jelas gitu loh, suatu tim itu jelas dengan arah tujuannya mau kemana gitu, nggak cuma mereka jual tiket laku sponsor banyak, enggak lah, kasihan juga coy, mau dibawa kemana klubnya kalau nggak ada tujuan musim ini berapa besar katakanlah, musim ini 3 besar, musim depan bisa masuk ke Asia. Tim mana sih yang gak mau bermain di Asia coy, gila. Malaysia aja yang 10 tahun lalu, 1 dekade lalu liganya jauh di bawah Indonesia, sekarang lihat saja Johor Darul, Kedah, Selangor, PKNS. Kedah lah, contoh jangan Kedah, Johor. Stadion apa yang baru, Sultan Ibrahim. Kapasitasnya nggak besar sih, 40.000. Tapi fasilitasnya, modernisasi klubnya, manajemen klubnya, itu nggak melulu karena yang megang Sultan. Si Sultan itu juga dia tetap nyari sponsor. Makanya nggak gara-gara dipegang Sultan terus sponsor itu datang, ya nggak juga lah. Sponsor juga mikir-mikir kali progres klub ini ke depan kayak apa, ibaratnya mau sponsorin profitnya seberapa. Nggak karena Johor dipegang Sultan terus tiba-tiba jadi klub besar, itu ya nggak juga. 10 tahun lalu Malaysia di bawah kita. 10 tahun lalu Indonesia ada wakil di Liga Champions Asia. Tapi buat musim ini, musim kemarin aja Bali United satu-satunya calon yang bisa tampil di Liga Champions Asia harus mengarungi 3 tahap kualifikasi. Pertama lawan Tampines Rovers di Singapura, hampir terseok-seok tapi bisa selamat. Tapi dilihat dari salah permainan emang belum layak sih masuk ke Liga Champion. Masuk ke kualifikasi yang kedua lawan Melbourne Victory di Australia, dicukur kan 5-0. Nggak sepenuhnya Bali United salah juga. Suatu klub yang juara di suatu liga dengan pabriknya lah, katakanlah Liga 1 itu sebagai pabrik, dengan pabriknya yang masih baru merangkak dari tertidurnya tahun 2016 dan kisruh politik di PSSI yang sampai sekarang mungkin belum berakhir, menghasilkan pabrik yang nggak sehat dan dihasilkan juga produk yang nggak sehat juga. Jadi nggak sepenuhnya Bali United itu jelek, nggak sepenuhnya Bali United itu salah. Yang salah ada pada penerapan liga, operator, PSSI. Mungkin salah ada yang kurang juga mungkin. Ya karena dilihat aja lah, pabriknya aja kayak gitu terus ngasilin produknya kayak gitu. Masuk giliran baru di kualifikasi kedua aja udah dicukur 5-0. Wah. Enggak sepenuhnya sih Bali United yang salah. Pabriknya yang salah, ini emang pabriknya harus dibenerin. Dan ngebenerinnya tuh enggak cuma PSSI doang. Semua elemen sampai penikmat sepak bola aja masuk loh. Sekarang kalau nggak ada kerjasama antara stakeholder, terus operator liga, federasi, penonton, supporter, ya nggak jalan lah. Sama-sama sih paling nggak ya. Kita sebagai supporter ya sadarlah batasan kita sebagai supporter seperti apa gitu. Menekan federasi dengan memberikan
kritikan gitu bisa. Tapi ya gimana lagi ya, bebal juga ya federasi, udah dikasih, udah ditekan, udah dipres, masih aja gitu-gitu. Ya alhamdulillahnya tuh prestasi PSSI terbaik beberapa tahun terakhir ya ini bisa menjadi host tuan rumah Piala Dunia 20 tahun depan. Di mana? Ya banyak sih, ada berapa kota, banyak. Mungkin itu doang sih prestasinya. Terus berhasil menggelar tuan rumah kejuaraan-kejuaraan usia. Itu bisa dibilang prestasi, bisa dibilang ya bisa disindir juga, bisa jadi itu. Soalnya PSS ini sebagai federasi sepak bola atau event organizer gitu loh, berhasil menyelenggarakan ini gitu ya. Itu cuma sentilan aja sih. Ya semoganya kedepannya dengan ketua umum baru, terus sekjen kemarin Ratu Tisa juga mundur, sebabnya juga nggak tahu kenapa. Semoga aja nanti digantikan sama orang-orang yang lebih kompeten gitu lah. Ratu Tisa bagus sih menurut aku, cuma ya ada beberapa statement yang emang bikin kok gini sih emang ya gitulah. Tapi kalau dilihat dari pengetahuan tentang sepak bolanya mah udah gak usah diraguin lagi sih Ratu Tisa. Gelarnya banyak coy. Terus banyak sih orang-orang yang nyinyirin, lu cewek emang tau bola, lu cowok yang bilang kayak gitu, belum tentu lu pengetahuan bolanya dalam Ratu Tisa coy. Dia bisa duduk di sekjen, sekretaris jenderal perempuan lagi, dipercaya. Semoga lah 2-3 tahun ke depan ada wakil Indonesia di Liga Champions Asia. Wakil aja, intinya yang juara ya, memperbaiki peringkat liga di Asia itu loh yang paling penting, biar kita dapat 1 slot langsung lolos, terus peringkat 2 kualifikasi, peringkat 3 masuk ke paling enggak ya itu peringkat 1 lolos langsung, peringkat 2 kualifikasi, kalau enggak masuk kualifikasi masuknya AFC Cup. Dulu kita 10 besar di Asia, sekarang 20 ke bawah coy, 21 atau 2 gitu. Sama Myanmar aja kalah kayaknya tuh. Sudah gila memang. Ya emang gini lah, itu emang dampak dari dibekukannya PSSI juga kan kemarin 2016. Itu emang bikin poin liga kita tuh 0. Gak ada surplus, gak ada gak ada tambahan poin sama sekali. Ya semoga di tahun-tahun besok lah Liga 1 bisa menarik banyak sponsor. Padahal kalau dilihat dari segi pasaran, dari segi pasar tuh Liga Indonesia itu pasar yang paling gede di Asia Tenggara. Tapi kenapa kita nggak bisa narik sponsor gede ya? Aduh, gimana sih? Ya udahlah, berharap semoga Liga Indonesia bisa berjalan tahun depan dengan penuh fair play, gak banyak drama, gak banyak cincong, pengaturan skor lah, poin liga naik, dapat slot Liga Champions Asia, dapat slot AFC Cup, bisa menghadirkan sponsor gede, bisa memperbaiki fasilitas stadion, fasilitas lapangan latihan, terus tiketing juga tuh dibenerin juga, masih banyak banget calo. Ya gitu dulu lah, setelah gue sekarang kok ngomong baik. Oke, podcast tepi jalan ditutup. Jeng jeng jeng.